Ya, jujur saya tuh orangnya yang malas baca. Tapi satu, saya pengen punya karya. Malas baca tapi pengen punya karya. Dari malas baca aja bisa buat karya ya. Ya, Coba tuh. ya. Ketika Anda malas membaca, tapi pengen punya karya gitu ya. Menulislah. Tapi Kak Soleh kan nggak sembarangan bikin buku nih, pasti adalah sumber inspirasi dari mana, entah itu tiba-tiba langsung ada niatan pengen, wah saya pengen nih bikin karya buku seperti ini gini. Inspirasinya tuh yang buat Kak Soleh kuat dari mana sih gitu? Apakah ada seseorang, ada yang memperkuat atau bagaimana? Inspirasi itu sebetulnya saya dari karya sastrawan terutama kayak Hairul Anwar, Wahyu Srendra, terus karya Tetap dari buku juga ya? buku. Emang dari berawal dari baca sebetulnya. Dari baca sebetulnya malas membaca, tapi saya ketika baca satu puisi yang orang kan bilang apaan sih lu misalkan bikin puisi lebay. Halo, ingat puisi bukan untuk melebay, tapi untuk apa? Menggoreskan, melalui kata-kata. Dan puisi itu nggak harus lebay. Dan makanya salahkan kata-kata itu untuk kelebayan, tidak. Bahkan ketika kita marah, ketika kita emosi, kita luapkan dalam bentuk tulisan itu akan lebih estetik. Karena kita menyaring dan lebih tenang juga ya, lebih tenang. Pikiran. Kasar kita akan difilter oleh imajinasi. Tersaring lah ya. Tersaring. Itu loh. Tersampaikan dengan baik. Begitu. Jadi kan kali aja gitu ya ada inspirasi dari seseorang yang buat dia kuat, akhirnya diajak sama siapa gitu. Tapi tetap ya kembali ke buku lagi. Memang sudah ditakdirkan emang Kak Soleh harus di buku kali ya. Siap. Dan timbul dari perasaan kita gitu. Kita kan ada apa nih, momen apa nih? Pengen banget sih kan kita baca kayak gini. Lagi. Kita malas. Jujur saya sih nggak pernah bikin kayak catatan harian gitu ya. Enggak. Cuma kalau saja emang sebelum 2016 saya pernah bikin. Kayak sekolah dulu di Madi, saya tempel, bahkan saya laminating sendiri di fotokopian, saya tempel di Mading itu sebelum lulus SMA lah itu sih. Nah selebihnya tadi ketika kita malas membaca tapi pengen punya karya, saya baca lah gitu. Terus tadi membaca karya-karya penyair besar, novelis besar, bestseller dan bestseller, akhirnya menambah pengetahuan. Misalnya menulis itu penting untuk keabadian. Begitu ya, itu yang kata-kata lebay itu ya itu yang sudah saya tanyakan dari waktu awal. Kan laki-laki itu kan memang identiknya kayak ke olahraga gitu. Kok Kak Soleh lebih ke buku? Apakah dari orang-orang gimana sih pendapatnya gitu kan? Ternyata ya Kak Soleh memang sudah paten di buku gitu loh. Jadilah seorang penulis gitu. Intinya ya sebetulnya sih nggak kepikiran juga, artinya kan ngalir lah ya. Menulis itu apa ya? Bukan satu hal yang enggak ada bakat, tapi kesungguhan mengalir saja. Terus terutama saya dibantu di kelas menulis online waktu itu. Siap. Nah itu tapi tetap inspirasi juga buat saya karena memang harus sebagai anak muda harus banyak karya begitu lah ya. Nah yang saya lihat juga pernah juga sih saya beberapa buku dari Kak Soleh pernah baca, tapi saya belum pernah nanya nih sama Kak Soleh buku yang sudah Kak Soleh buat udah berapa buku sih, judul pertama apa gitu ya, sampai sekarang udah ada berapa judul buku yang sudah Kak Soleh terbitkan. Saya menulis masuk buku itu 2016 ya. 2016. Cuman kategorikan buku yang antologi bersama itu antologi bareng-bareng hari ini. Misalkan 17 menulis, 10 tahun gitu loh. Nah, dari kalau misalkan buku tunggal itu baru 2 buku tunggal. 2016 buku tunggal pertama yaitu judulnya Pena Jalan Terbentur Karang. Pena Jalan Terbentur Karang 2016. Itu hasil dari kejerih-payahan curhatnya. Terutama saya pengen buku itu terbit dan langsung diikutsertakan dengan festival buku
Di mana itu? puisi nasional di Jakarta. Jakarta. Itu di Taman Ismail Marzuki Hmm. bersama penyair nasional, penyanyi besar Ya. saya ikut sertakan langsung 2016. Ada di situ. Jadi kumpul semua ya itu penyair. Ya, kumpul ya, bisa datang juga. Nah, tadi mengumumkan berapa buku yang sudah diterbitkan. Jujur, kalau yang tunggal baru 2. Tunggal baru 2. Yang umum. Ya, yang umum adalah buku bareng-bareng. Oh gitu. Bareng-bareng itu lebih dari 10 buku. Tapi tetap itu karya juga. Iya, bareng. Misalkan ada karya saya 5, 2, teman-teman juga 5. Jadi dari satu buku itu ada bagian kata-kata dari Kak Soleh. Iya, iya, itu penulis tanah air gitu loh. Itu loh. Dan Dan salah satunya buku Kak Soleh judulnya apa? Boleh. salah satunya judulnya tadi Peda dan Betul Karang 2016, terus 2020 ya. Nah, ini bukunya nih Kak. Itu Januari datang lagi, terbitnya di Kaira Publishing, kolaborasi dengan Gemala, penerbit Gemala di Depok dekat gitu. Nah itu. Terus sebetulnya ada karya barengan sama dosen Setiabudi Rangkas. Itu 2 orang saja. Judulnya adalah Yang pasti nggak bakalan terhitung lah ya masnya. Iya. Karya itu kan apa namanya? Apalagi Kak Soleh ya yang fokusnya ke buku. Ya kan dia setiap ada momen dia mungkin tidak diperlihatkan ketika mendapatkan momen, tapi langsung tersimpan ke hati. Wah, saya pengen tuangkan nih ke dalam Iya. bukunya. Kadang-kadang gitu, tapi kadang-kadang kita lupa loh Kak Didi. Iya. Kadang-kadang kita lupa. Kayak bikin judul lagu aja gitu, kayak lirik lagu Itu gitu. kan ekspektasi gitu. Kita pengen, oh ada nih inspirasi. Spontan. Taruh di hati. Ketika mau tulis ngeblank lah. Oh iya. Jadi inspirasi itu Bisa datang kapan aja. iya mitos nggak mitos gitu loh. Karena kalau saya catat ya kata-kata Kak Eyang Sampati Djoko Damono ya, yang penulis Hujan Bulan Juni. Jadi dia bilang dia tidak percaya dengan inspirasi. Hanya dia menulis aja, ngalir gitu loh. Makanya karya-karyanya sederhana, tapi masuk akal dan apa ya, mewakili perasaan semua makhluk manusia gitu loh. Ingat loh kali ini saya bukan cuma bikin buku puisi saja, saya bikin fabel. Apa itu kabar? Fabel itu adalah dongeng, Oh gitu, kayak buku cerita. tapi tokohnya adalah hewan. Oh gitu. Saya bikin ditantang Kayak judul lagu, judul buku yang zaman dulu sih kayak si kancil gitu. ya itu fabel. Nah jadi karakter seseorang diwakilkan oleh hewan. Nah, itu saya nulis 1 tahun seleksi, terbit di penerbit Mayor. Penerbitnya adalah Alex Media Komputindo, Gramedia Group gitu. Disebar di seluruh toko buku tanah air dan langsung bestseller. 17 penulis. Nah, judul saya masukkan di situ adalah mengangkat kearifan lokal. Kan di kampung saya ada yang namanya apa nih? Namanya kali Parigi. Nah, saya buat latar kali Parigi itu sebagai latar atau tempat terjadi peristiwa. Nah, di situ saya menghadirkan tokoh buaya karena dengan air kan buaya kan identik dengan air di situ. Tapi karakter manusia. Jadi judulnya adalah Si Krobo Buaya Manja. Nah itu. Jadi saya menerbitkan itu juga, bukan hanya tulis sajak atau puisi gitu. Ya, oke buat teman-teman. Jujur, saya juga termasuk orang terdekatnya. Tapi ketika kita bareng tuh belum pernah yang namanya nanya secara dalam mengenai bukunya. Tapi pas saya ngobrol kayak gini, banyak banget pengalaman yang udah beliau dapatkan gitu loh. Udah sampai kemana-mana, udah malang apa sih bahasanya. Jadi saya kan termasuk orang yang nggak terlalu gimana sama dunia buku begitu ya, tapi bukan berarti nggak suka juga ya. Pernah sih beberapa buku yang sudah saya baca, ada kata-kata dari Kak Soleh itu yang membuat saya kayak termotivasi begitu ya. Nah itu untuk judul bukunya yang sudah Kak Soleh buat ada tunggal baru 2 yang sudah Kak Soleh buat dan beberapa yang sudah Kak Soleh buat juga tapi secara umum begitu. Nah
Kak Soleh, pernah nggak sih karya yang sudah Kak Soleh buat ini ada yang sampai nggak suka atau kalau zaman sekarang netizen gitu lah ya sampai ngejelekin bukunya atau bagaimana dinilai tidak bagus lah dari kata-katanya, dari bukunya atau segala macamnya. Gimana sih perjuangan membuat buku ini sampai detik ini gitu? Boleh diceritakan perjuangan Pahit manisnya ya. Pahit manisnya. Diterima atau tidak gitu. Ya. Ya, intinya gini. Saya menulis, berarti mempublikasikan karya berarti harus sudah siap pahit manisnya. Terima resiko ya. Iya, terima resiko. Satu hal yang saya kutip adalah ketika kita menerbitkan buku, jangan pernah berhenti lagi menerbitkan. Ketika kita menerbitkan buku satu, kita udah hilang dari dunia penulisan misalkan, tidak menulis lagi, kita gagal jadi penulis. Gitu. Penulis itu adalah ketika menerbitkan satu buku, dia lanjut menulis tanpa memikirkan yang tadi diterimakah atau tidakkah, bagus atau jelekkah, ya kan? Ya itu urusan mereka, urusan mengkonsumsi naskah kita. Jadi tadi adakah sudah pasti ada, ya kan? Pro kontra itu sudah pasti ada. Bagaimana cara menghadapinya? Cara menghadapinya adalah justru ketika ada yang beli buku sama saya gitu ya, atau saya menghadiahkan buku gitu ya ke taman baca, saya sering bilang Pak, Bu atau Kak, D misalkan, ini buku saya terbaru, mohon dibaca, mohon kritik dan saran untuk memperbaiki karya di masa mendatang. Saya pasti mengomongkan seperti itu, membicara seperti itu. Biar apa? Biar saya punya masukan dari teman-teman, dari yang membaca terutama. Kalau misalkan orang mengkritik tapi belum membaca kan bingung ya. Makanya saya ketika menghibahkan karya, menghibahkan buku, terutama karya saya selalu bilang seperti itu. Mohon kritik dan sarannya, gitu kan. Gitu loh. Jadi kita harus siap kan, harus siap. Pro dan kontra, bagus dan tidak itu sudah pasti. Dualisme itu sudah pasti ada. Gitu. Jadi memang harus benar-benar siap segalanya, harus siap segalanya. Gitu. Tapi kayaknya bukan cuma karya buku aja sih, sesuatu yang harus kita buat, terutama karya. Ya kalau kalian pengen maju, kalau kalian pengen sukses, ya semua terima. Begitu. Ya kalau kalian nggak mau maju, kalau kalian nggak mau sukses, cuman dipandang sebelah mata cuman gitu doang langsung mundur lagi, ya bakalan maju dong. Nah itu mungkin contohnya dari Kak Soleh juga begitu ya, sampai sekarang juga masih bertahan, masih masih cinta lah ya dengan karya bukunya begitu ya. Oke, pokoknya saya adalah salah satu orang yang bisa dibilang termotivasi dan terinspirasi dari beliau begitu lah ya. Soalnya gini, saya suka tuh sama anak-anak muda gitu ya, karena ngerasanya saya itu nggak bisa apa-apa. Lihat Kak Soleh gitu kayak bukunya ada lagi, kok saya mah nggak bisa ya kayak Kak Soleh. Mungkin bakatnya beda-beda mungkin ya. Jadi kadang gila Kak Soleh, keren ya Kak Soleh gitu. Jadi kadang dapat penghargaan lagi begitu. Jadi ya di situ termotivasinya gitu. Teman-teman saya semuanya keren nih gitu. Kalian juga keren. Jadi buat teman-teman sih, apalagi yang masih muda, ayo keluarin semua bakat yang kalian punya, menulis, melukis, ya kan, membuat syair lagu atau bermusik atau hal hobi lainnya gitu. Terakhir nih buat Kak Soleh, kira-kira pencapaian Kak Soleh dari karya yang sudah Kak Soleh buat itu udah sampai di mana aja sih? Bisa diceritakan sama teman-teman. Jadi capaian gitu ya? Ya pencapaian. Karena dunia penulisan itu menyenangkan menurut saya, menyenangkan kalau kita mendalami lebih dalam. Capaiannya adalah bukan hanya kita menulis sendiri, jadi kita melebarkan sayap ke dunia literasi yang lain, gitu loh. Terutama saya ikut seleksi tingkat daerah, kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Terutama yang kemarin sudah masuk seleksi adalah capaian dunia penulisan, terutama menjadi sosialisator program literasi nasional, SPL nasional gitu ya. Nah itu kan diseleksi dalam bentuk karya dari tahun 2016 gitu. Itu di Surakarta Kak. Iya, beberapa tahapan. Saya ikut seleksi
berserta orang ribuan lah gitulah, ribuan orang masuk beberapa tahap 1, 2, dan 3 sampai tahap terakhir di penugasan di satu kota. Saya terjun gitulah. Itu capaian di dunia literasi, terutama di dunia kepenulisan. Kenapa saya sebutkan itu? Karena memang itu harus saya sampaikan. Dunia menulis bukan hanya menulis itu, kita juga harus menyebarkan itu. Terutama saya terpilih menjadi fasilitator program literasi nasional atau SPL nasional pertama 2021 dan akan diperpanjang nanti di tahun selanjutnya. Nah, tugasnya ngapain? Tugasnya adalah datang ke sekolah-sekolah dan komunitas, kan, menyebarkan literasi itu apa, karya itu ngapain, cara publikasi karya, sampai dengan menuju festival literasi nasional di Surakarta terutama. Nah, itu harus saya sampaikan. Itu dalam apa? Dari karya tadi kita berangkat, tapi kita harus rajin ikut event kepenulisan, bahkan event apapun gitu loh. Gimana teman-teman? Ya, saya pribadi jujur meskipun tidak paham dari buku yang sudah Kak Soleh buat, karya-karyanya udah bisa kemana kemari segala macam, bahkan event-eventnya juga baru saya dengar gitu, event-event yang jarang kita dengar kata-katanya gitu ya. Ya, pokoknya kita doakan aja lah Kak Soleh semoga makin sukses, makin maju, karya semuanya lah semakin berkembang gitu ya. Jadi mungkin itu aja kali ya untuk bincang-bincang hari ini ya. Semoga teman-teman yang nonton tertarik lah dengan karya yang sudah Kak Soleh buat. Buat teman-teman pokoknya apapun bakat yang teman-teman punya, kembangkan ya, kembangkan. Insya Allah kalau kita serius ingin mengembangkan bakat yang kita punya, insya Allah bisa maju dan bisa sukses. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Kita akhiri saja. Terima kasih buat Kak Soleh atas waktunya. Terima kasih teman-teman semua. Ya, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.